Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Tita Aulia. Kali ini kita akan membahas sebuah film tentang beberapa orang terpaksa mengikuti sebuah permainan untuk mendapatkan uang ratusan juta rupiah. Awalnya mereka mengira bahwa permainan itu hanyalah permainan biasa, namun seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya sadar bahwa ternyata permainan itu dapat dengan mudah membunuh nyawa mereka semua. Lalu, apakah mereka bisa melewati semua rintangan dan mendapatkan uangnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya dalam sebuah ruangan ketika seorang remaja berusaha mencari beberapa petunjuk untuk memecahkan teka-teki. Setelah berhasil membukanya, ternyata di dalam sana terdapat sebuah kertas undangan untuk mengikuti sebuah permainan bernama Escape Room. Siapapun yang bisa menyelesaikannya permainan itu, maka ia akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar $10.000 atau sekitar 140 juta rupiah. Tanpa berlama-lama, mereka bertiga akhirnya pergi menuju gudang tempat berlangsungnya permainan Escape Room, dan di sana mereka bertemu dengan para pemain lainnya, yaitu Amanda, seorang mantan tentara seni, seorang bocah gamer, dan Mike, hanya seorang bapak-bapak yang ingin mendapatkan uang, mengatakan bahwa dirinya pernah memainkan 90 lebih permainan Escape Room. Tetapi itu semua hanyalah Kim yang ada di dalam website, dan kali ini ia sangat senang karena ia bisa memainkan permainan itu secara langsung, yang menjelaskan pada semua orang bahwa mereka harus mencari sebuah teka-teki atau petunjuk apapun untuk bisa keluar dari permainan itu. Karena berniat untuk pergi merokok, tetapi tanpa ia sadari, tiba-tiba saja gagang pintunya terlepas dan di dalamnya terdapat sebuah alat pemutar panas seperti yang ada di kompor elektronik. Setelah mendapatkan petunjuk dan digunakan untuk keluar dari ruangan itu, akhirnya berhasil menemukan buku berjudul 451 Fahrenheit yang di dalamnya berisi sebuah obeng. Namun mengira bahwa 451 Fahrenheit itu merupakan kode yang bisa ia gunakan untuk membuka pintunya, sehingga ia pun mencoba memutar alat yang ada di pintu tersebut. Tetapi bukannya terbuka ruangan itu, justru mengeluarkan alat pemanas yang mulai memancarkan panas ke seluruh ruangan. Karena panik, mereka mencoba mencari petunjuk dengan cara bertanya pada seseorang yang sebelumnya menyuruh mereka untuk menunggu di sana. Namun ketika mereka berhasil membuka pintu ruangan tersebut, ternyata di dalamnya hanya ada sebuah boneka yang sedang memegang telepon. Tak lama kemudian, tiba-tiba seluruh jendela yang ada di ruangan itu mulai tertutup dengan sendirinya, dan beberapa alat pemanas serta kipas yang meniupkan suhu panas juga mulai menyala, hingga membuat ruangan itu semakin lama semakin panas. Untuk membantu menghilangkan rasa panas, mereka pun mencoba meminum aqua galon yang ada di sana, dan tanpa sengaja melihat sebuah kata yang bertuliskan Dr. Hutan Yu. Selalu menggunakan tatakan gelas mencoba mengecek tatakan gelas yang ada di meja, dan benar saja ternyata tatakan itu merupakan sebuah tombol rahasia yang harus ditekan secara bersamaan untuk membuka pintu menuju ruangan lain. Satu persatu dari mereka mulai memasuki ruangan tersebut, namun karena mereka harus menekan tombol secara bersamaan, Joe akhirnya memiliki ide lain, yaitu dengan menekan tombolnya menggunakan gelas yang telah diisi air. Sedang mengisi gelas terakhir, ternyata air galonnya telah habis karena sebelumnya mereka sempat minum air tersebut. Untungnya Ben ingat bahwa ia membawa sebotol air, sehingga ia mengisi gelas tersebut dengan air miliknya, dan pada akhirnya mereka semua berhasil keluar dari ruangan itu tepat saat ruangannya meledak. Setelah kejadian itu, Danny justru mengira bahwa semua itu hanyalah permainan dengan konsep realistis agar permainannya dapat merasakan ketegangan yang luar biasa saat sedang memainkan permainannya. Namun Amanda tak setuju jika itu semua hanyalah permainan, sehingga ia pun mencoba untuk menyerah dengan cara melambaikan tangannya kepada kamera. Tetapi tampaknya usaha Amanda tak membuahkan hasil, sehingga mereka pun terpaksa melanjutkan permainan itu. Ini mereka berada di sebuah rumah kayu berukuran kecil, dan mereka harus mencari kunci
untuk membuka beberapa gembok yang ada di pintunya, termasuk gembok yang memiliki kombinasi huruf ini. Ben melihat pajangan tanduk rusa yang menempel di dinding. Ia menyadari bahwa di setiap tanduk rusa itu terdapat beberapa kata yang membuat dirinya teringat pada masa lalu saat menyanyikan lagu tentang Rudolf bersama teman-temannya sebelum mereka mengalami kecelakaan. Ben kemudian mengatakan bahwa kata kuncinya adalah Rudolf, tapi ia merasa aneh bagaimana bisa seseorang mengetahui masa lalunya, dan ia tak pernah menceritakan kejadian itu pada siapapun. Lalu setelah mereka berhasil keluar dari rumah kayu itu, mereka justru kebingungan karena bagaimana bisa mereka ada di pegunungan bersama, padahal sebelumnya mereka masih berada dalam sebuah gedung. Danny mencoba berjalan, tapi justru ia menabrak dinding dan terjatuh sehingga membuat esnya mulai retak. Tanpa mereka sadari, udara dingin mulai berembus masuk ke dalam ruangan itu dan pintu kabin pun mulai tertutup dengan sendirinya, sehingga membuat suhu yang ada di dalam sana semakin menurun. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera mencari petunjuk untuk keluar dari ruangan itu. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah jaket yang bisa mereka gunakan secara bergantian. Sementara itu, saat Ben sedang berjalan, tiba-tiba saja terperosok ke dalam es yang mana di dalamnya terdapat air sungguhan. Sebuah alat pancing, tetapi saat Jason mencoba menggunakannya, mereka baru sadar bahwa ternyata air yang ada di dalam es itu sangatlah dalam. Joe mencoba mencari petunjuk lain dan setelah ia berhasil menemukan sebuah magnet. Mereka mencoba memancing menggunakan magnet tersebut hingga akhirnya mereka mendapatkan balok es yang mana di dalamnya terdapat sebuah kunci. Mereka lalu meminta korek Ben untuk mencairkan es tersebut, tetapi saat Danny hendak mengambil, tiba-tiba ia terperosok ke dalam es, yang mana ia membuat dirinya terseret oleh arus air dan terperangkap di dalam es tersebut. Mereka pun mencoba menolong Danny yang tercebur ke dalam air es. Naas, nyawa Danny tidak tertolong dan mati tenggelam di air es. Setelah semua menyalahkan Ben atas matinya Danny, mereka pun kembali untuk fokus mengeluarkan kunci yang membeku dalam kotak. Setelah berhasil mendapatkan kunci itu, mereka bergegas menuju pintu dan akhirnya berhasil membuka pintu lain menuju ruangan lainnya, yaitu mereka berada bar terbalik. Dengan cepat, bar tersebut melesat menuju lantai paling atas. Melihat ada pintu di atas yang tanpa gagalnya, mereka segera mencari petunjuk untuk mencarinya. Saat Mike mencoba berjalan ke tepi dengan sekejap lantai bar tersebut jatuh, Amanda naik ke atas berhasil menemukan berangkas yang berisi 4 digit password. Joe pun membantu Amanda mendapatkan password dengan memecahkan puzzle dan didapatlah angka yang dihubungkan dengan bola di meja biliar. Saat Amanda memasukkan password yang telah dipecahkan Joe, ternyata passwordnya salah. Di saat Joe akhirnya sadar bahwa mereka harus memasukkan passwordnya secara terbalik seperti kondisi ruangan tersebut. Dan setelah Amanda berhasil membukanya, ia mendapatkan sebuah bola yang dapat mereka gunakan untuk membuka pintu yang menuju ke ruangan selanjutnya. Amanda berusaha menyeberang dengan cara bergelantungan, tetapi sayangnya bola yang ia bawa justru terjatuh ke lantai sehingga Amanda terpaksa mengambilnya dan langsung melemparkannya ke arah Jason tepat saat lantai itu terjatuh. Mereka mencoba menyelamatkan Amanda dari sana, namun karena kabel telepon itu tak kuat menahan beban Amanda, ia pun akhirnya terjatuh dan meninggal dunia. Kejadian itu membuat Joe merasa sangat sedih, namun karena mereka tak boleh menyia-nyiakan waktu, mereka pun akhirnya melanjutkan permainan menuju ruangan selanjutnya tampak seperti rumah sakit ini. Di sana mereka sempat kebingungan karena setiap kamar yang ada di ruangan itu sama persis seperti kamar mereka ketika mereka masih berada di rumah sakit. Dulunya mereka seorang survival tunggal yang pernah mengalami kecelakaan dan berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Joe sendiri satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat saat ia sedang berlibur ke Vietnam. Jason juga mengatakan bahwa dulu ia pernah terjebak di tengah lautan es bersama dengan temannya, namun ia berhasil selamat sementara temannya meninggal akibat hipotermia.
Dan Ben merupakan satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kecelakaan mobil ketika ia dan teman-temannya sedang berlibur ke suatu tempat dan naik merupakan satu-satunya penambang yang berhasil selamat. Ketika pertambangan tempat ia bekerja runtuh dan mengubur hidup-hidup seluruh rekan kerjanya termasuk adiknya sendiri. Selain itu, catatan milik Dani yang pernah keracunan karbon monoksida hingga membuat seluruh keluarganya tewas, serta catatan milik Amanda yang pernah selamat dari ledakan bom saat ia sedang bertugas sebagai tentara di Irak. Orang yang telah membuat permainan tersebut ingin mengetahui siapakah orang yang paling beruntung di antara orang yang pernah selamat dari kecelakaan maut. Dan TV yang ada di ruangan itu menyala dan menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki waktu 5 menit untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Dalam waktu 5 menit, jika mereka tak bisa menemukan petunjuknya, maka gas beracun yang ada di ruangan itu akan membunuh mereka semua. Baik Jason berusaha menyelesaikan teka-tekinya, namun entah mengapa Jude justru merusak seluruh kamera yang ada di ruangan tersebut. Ben berusaha menghentikannya dan menyuruh Joe untuk mencari petunjuknya. Setelah berhasil keluar dari sana, Joe segera membawa Ben ke rumah sakit dan ia juga melaporkan kejadian itu pada polisi. Namun saat polisi menuju ke ruangan tersebut, hanya ada ruangan kosong dan polisi mengira Joe membuat laporan palsu. Filmnya meninggalkan ending yang menggantung.